Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Erlina dengan NPM G1F022019. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Video ini bertujuan untuk melengkapi ujian tengah semester pada mata kuliah Desain dan Manajemen Jaringan Komputer yang diampu oleh Bapak Andang Wijanarko Eskom Mkom. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan subnetting menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask, dan saya juga akan merancang desain jaringan komputernya. Di sini sudah terdapat studi kasus, yaitu terdapat ruangan, ada 5 ruangan, ada kebutuhan hostnya, dan kita akan menentukan alokasi IP-nya. Alokasi IP yang diberikan admin jaringan adalah 202.100.80.0. Berarti dapat diketahui bahwa kita menggunakan kelas C. Baiklah, ini adalah saya membuat tabel perpangkatan, dan ini ada permisalan juga, Y sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Ini akan berfungsi saat kita menjawab setiap cara pengalokasian IP-nya. Baiklah, langkah pertama dalam menggunakan metode VLSM adalah kita mengurutkan terlebih dahulu kebutuhan host dari yang terbesar hingga yang terkecil. Jadi, kita mendapatkan bahwa kebutuhan host yang paling besar adalah 35, yaitu pada ruangan Otogakure. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan hostnya dulu. Rumus menentukan hostnya adalah 2 pangkat Y dikurang 2. 2 pangkat Y dikurang 2, hasilnya yang mendekati 35. Nah, itulah fungsi dari tabel perpangkatan ini. Jika kita menggunakan 2 pangkat 5, itu hasilnya adalah 32, maka kurang dari 35. Sehingga, baiknya kita menggunakan 2 pangkat 6, karena hasilnya ada 64. Kalau kita menggunakan 2 pangkat 7 itu terlalu besar dan itu membuat tidak efisien. Jadi kita menggunakan 2 pangkat 6, hasilnya adalah 64, dikurangi dengan 2. Maka host yang didapat adalah 62. Y-nya itu ada 6 dan X-nya itu ada 2. Jadi, kita kan memiliki 4 oktet. Karena kita menggunakan kelas C, berarti kita hanya fokus pada oktet yang paling akhir. Sudah didapat bahwa Y tadi permisalannya adalah 0. 0-nya itu terdapat 8, dimulai dari yang paling ujung sini, ujung kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu untuk bisa mendapat 8, berarti kita membutuhkan 2 angka lagi. Nah, 2 angka ini diisi oleh X atau 1. Karena kita mengetahui bahwa setiap oktet itu ada 8 satunya, jadi kalau 8 ditambah 8 tambah 8 itu ada 24. Lalu di sini di oktet yang paling terakhir itu terdapat 2 angka satunya, maka 24 ditambah 2 adalah 26, sehingga itulah kita dapat menentukan prefixnya. Ini subnet masknya 255, 255 dan 192. 192 ini didapat dari angka 1 dan 1 ini. Kenapa bisa 192? Karena 1 itu ada nilainya. Nilainya itu yaitu 2 pangkat 7 adalah 128, 2 pangkat 6 adalah 64. Berarti 128 ditambah 64 hasilnya adalah 192. Itu cara untuk menentukan subnet mask. Dan net ID-nya tadi ya dimulai dari awal ya 202.100.80.0/26. 26 tadi didapat dari prefixnya. Lalu kita menentukan IP awalnya sudah pasti dimulai dari angka 1. Lalu IP akhirnya dimulai dari 82. Kenapa? Karena tadi kita sudah menentukan hostnya, yaitu 62. Dan broadcast itu selalu yang paling akhir. Jadi lanjutkan saja dari angka 62. Lalu selanjutnya adalah 63. Nah, untuk ruangan berikutnya adalah Konohagakure dengan kebutuhan host 29. Berarti kita harus mencari lagi. Karena kalau kita menggunakan host yang 2 pangkat 6 itu terlalu besar, karena 2 pangkat 6 itu hasilnya 64, sedangkan kebutuhannya itu hanya 29. Jadi ada baiknya kita menggunakan pangkat 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32 yang mendekati 29. 32 dikurang 2, 30. Jadi sudah didapat hostnya adalah 30. Berarti Y-nya tadi ada 5. Untuk mendapati oktet yang paling akhir itu adalah 8. Oktet yang paling akhir itu harusnya berjumlah 8 angkanya, maka 5 membutuhkan 3 lagi. 3 lagi ini berarti 1, karena permisalannya adalah X-nya adalah 1. Lalu kita dapat menentukan prefixnya dari kita menentukan ini tadi, hostnya tadi. Jadi prefixnya itu /27, dan 224 ini didapat dari angka 1 yang ada 3 kali ini. Berarti kita menghitungnya dari 2 pangkat 7, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 5. Dijumlahkan saja 128 ditambah 64 ditambah 32. Hasilnya 224.
Lalu lanjut. Nah, yang membedakan adalah kita tidak mengulang dari awal, tapi kita melanjutkan. Jadi net ID-nya itu bukan kosong, tetapi kita melanjutkan setelah broadcast ini. Tadi kan 63. Nah, untuk ke ruangan selanjutnya itu langsung melanjutkan saja dari 63. Angka selanjutnya adalah 64/27. Lalu lanjut lagi, IP awalnya dimulai dari 65 dan 94. 94 dapat dari mana? Kalau saya lebih mudah menggunakan metode 64 ini ditambah dengan 30, maka hasilnya adalah 94. Broadcastnya itu angka selanjutnya, angka yang paling akhir, berarti setelah 94 adalah 95. Maka itulah kenapa bisa mendapat hasil 94 dan 95. Selanjutnya lagi adalah ruangan Amiga Kure dengan kebutuhan hostnya adalah 28. Nah, 28 dengan 29 itu kan tidak jauh berbeda. Jadi kita bisa menggunakan host yang sama, yaitu 2/5, yaitu 30. Berarti kita langsung saja, slashnya sama, 27. Namun yang membedakan adalah dia tetap melanjutkan dari broadcast sebelumnya. Berarti net ID-nya itu bukan 64, tetapi melanjutkan dari broadcast pada ruangan Konoha Kure, yaitu 95. Setelah 95 adalah 96, berarti net ID-nya dimulai dari 96, dilanjutkan setelah 96 ada 97. Lalu kenapa bisa dapat 126? Itu kita tahu tadi bahwa hostnya itu adalah 30, berarti 96 ditambah 30 hasilnya adalah 126. Lalu lanjut setelah 26, 126 adalah 127. Nah, selanjutnya ada ruangan Kirigakure, itu host yang dibutuhkan hanya 10. Berarti kita tidak bisa menggunakan yang host sebelumnya, yaitu 30, karena itu terlalu besar dan terlalu berlebihan. Nah, sehingga kita menggunakan perpangkatan yang lain. Selain 2/5, kita menggunakan 2/4. Karena kalau kita menggunakan 2/3 itu kurang dari 10. Karena 2/3 itu hasilnya 8. Berarti seharusnya lebih baik kita menggunakan 2/4. Kalau 2/5 itu terlalu besar. Dapat diketahui bahwa 2/4 adalah 16. Kita masukkan saja 2/16 lalu dikurangi dengan 2, hasilnya 14. Terus kita mencari lagi prefixnya. Karena y-nya 4 atau 0-nya tadi berjumlah 4 dan x-nya atau 1-nya itu berjumlah 4, berarti kita mendapat bahwa subnet max-nya, karena ini kelas C, kita hanya fokus di octet yang paling akhir, yaitu berjumlah 240. Kenapa bisa dapat 240? Itu penjumlahan dari sini. Ini tadi ada 4, dari 16, dari 128 ditambah 64 ditambah 32 ditambah 16. Maka dapatlah hasilnya 240. Setelah mendapatkan hasilnya itu, kita tetap melanjutkan lagi. Jadi net ID-nya tidak dimulai dari 0, namun dimulai dari broadcast sebelumnya. Broadcast sebelumnya adalah 127, maka setelah 127 adalah 128. Namun slashnya berbeda. Jika di ruangan Amiga Kure itu slashnya 27, di ruangan Kirigakure itu slashnya 28. Karena kita tadi ada 4 oktet, jadi setiap oktet itu kan terdiri dari 8. Jadi jika 8 tambah 8 tambah 8 itu 24. Nah, di oktet yang paling akhir itu dapat dilihat bahwa angka satunya hanya 4. Berarti kan ada 4 oktet. Setiap satu oktet itu terdiri dari 8 angka. Jadi jika 8 tambah 8 tambah 8 adalah 24. Lalu yang di oktet paling akhir itu hanya terdiri satunya itu ada 4 angka. Berarti 24 ditambah 4 hasilnya 28. Tapi tetap dilanjutkan. Broadcast sebelumnya adalah 127. Nih, 127. Maka di net ID untuk ruangan selanjutnya adalah melanjutkan dari broadcast sebelumnya, adalah 128. Jadi 128, 129, dan 142. 142 dapat dari mana? Dapat dari 128 ditambah 14. Hasilnya adalah 142. Lalu 143, dan yang terakhir itu adalah Sunagakure. Itu kita tidak perlu melakukan mencari hostnya, karena 10 dan 9 itu bisa kita cari dalam satu saja, hostnya 14. Jadi langsung, cuman tetap dia melanjutkan broadcast. Jadi bukan berarti sama dengan ruangan sebelumnya. Jadi net ID-nya ada 144, melanjutkan broadcast dari ruangan sebelumnya, slashnya sama 28. Terus IP awalnya 145, IP akhirnya 158, dan broadcastnya 159. 158 ini dapat dari mana? Dapat dari 144 ditambah dengan 14. Nah, ini adalah hasilnya, ruangan dan ID, IP awal, IP akhir, dan broadcast. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Baiklah, ini adalah contoh desain dari yang telah saya buat berdasarkan hasil subnetting FLSM tadi. Nah, ini adalah contohnya. Di sini saya
jika dilihat ada satu kabel antara router ke switch dan switch antara VC ke switch ke router itu masih ada yang merah. Caranya, teman-teman klik saja router, lalu di bagian config pilih fast Ethernet ini, lalu diisi dengan, karena ini adalah ruangan atau net yang terakhir, yang kelima, kita masukkan aja IP gateway-nya 202.180.145, lalu kita masukkan subnetnya itu 255, 255, 255, dan 240. Lalu jangan lupa untuk kita on kan. Nah, jadi dapat dilihat ini sudah tidak merah lagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari IP gateway. Fungsi dari IP gateway ini adalah untuk agar router ini dapat menjembatani semua ruangan atau semua switch yang menjadi perantara antara VC itu biar dapat terhubung. Nah, itu gunanya gateway. Setelah kita mengaktifkan di bagian fast Ethernet ini, kita menuju ke fitur routing. Tadi pada studi kasus sudah disebutkan bahwa routingnya itu alamat untuk adminnya adalah 200.100.80.0. Kita tambahkan saja. Setelah ini kita langsung ke command line. Sudah dilihat networknya. Kita memasukkan kode IP DHCP. Kita pakai repeater saja, DHCP net 1. Ini artinya ke bagian pertama, net pertama atau ruangan untuk yang pertama. Lalu kita masukkan networknya, network 200.100.10. Network pertama adalah 1. Lalu kita masukkan langsung subnetnya 255, 255, 255, 192. Setelah ini enter, ketik lagi default. Ini berfungsi agar terdefault atau terotomatis nantinya. Kita masukkan IP gateway-nya atau IP awal tadi pada ruangan pertama 80. Lalu kita enter, kita keluar. Nah, lakukan hal yang sama pada net selanjutnya. Kita tadi ada 5 ruangan, berarti kita ada 5 net. Cuman yang perlu diingat adalah kita ganti di bagian networknya. Jadi kalau tadi kan IP gateway-nya itu yang untuk kedua adalah, kita langsung ketik aja IP DHCP, enter, network 200.100.10 dan 65. Lalu kita langsung masukkan subnet maksima 255, kemudian subnet maxnya adalah 224. Lalu enter, kita ketik lagi default router, masukkan alamat 65, lalu keluar. Nah, lakukan hal yang sama untuk net selanjutnya. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi dari router ini tadi, tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya itu supaya kita tidak memasukkan atau mengetik secara manual IP dari setiap perangkat. Jadi di setiap perangkat itu kan membutuhkan alamat ya. Jadi kita tidak perlu lagi untuk mengetik satu persatu, karena kalau misalnya tadi kita belum melakukan konfigurasi atau belum kita lakukan cara di router itu tadi, maka kita harus mengetik satu persatu IP setiap perangkat itu. Tapi karena kita tadi sudah melakukan di router itu tadi, kita cukup klik saja di bagian DHCP, maka akan otomatis. Jadi tujuan dari IP gateway ini tadi kan sebagai pengalamatan supaya dapat terhubung. Maka setelah IP gateway ini digunakan untuk perangkat
nanti tidak bisa menggunakan alamat yang sama, maka secara otomatis langsung ke angka selanjutnya. Jadi tadi kan dapat dilihat IP ini, IP gateway-nya adalah dapat dilihat IP gateway yang pertama ini adalah 202.100.80.1. Kita sudah menggunakan alamat IP awal ini sebagai IP gateway-nya atau sebagai alamat yang menjadi penghubung. Nah, setelah ini digunakan, maka itu tidak dapat digunakan lagi pada PC atau perangkat selanjutnya. Karena kita melakukan otomatis di command line tadi, maka ketika kita memasukkan kode tadi di command line, dia akan otomatis saat kita klik di bagian perangkat, lalu kita pilih DHCP. Nah, yang akan terjadi adalah dia akan secara otomatis, dia sudah tahu kalau untuk alamat IP gateway-nya itu adalah 1, maka untuk perangkat nanti dia akan otomatis 2. Dapat kita uji lagi, misalnya kita klik pada perangkat yang kedua di bagian desktop. Nih, kalau misalnya tampilan desktop, pilih desktop, lalu pilih di bagian IP configuration, lalu kita pilih DHCP, maka dia akan otomatis setelah 2, 3, dan dia akan terstruktur secara otomatis. Selanjutnya pun juga seperti itu untuk di ruangan. Kita langsung, misalkan saja ini adalah ruang perangkat pada ruangan Konohagakure, jadi dia langsung 66. Kita dapat tahu tadi bahwa IP gateway-nya 65. Jadi untuk di perangkat selanjutnya yang pertama itu adalah 66. Begitupun selanjutnya ketika kita klik, nah 67, berarti benar, berarti sukses ya yang telah kita lakukan tadi. Kemudian setelah kita memastikan bahwa alamat IP-nya sudah benar di setiap perangkat-perangkat yang ada, maka kita akan mencoba memastikan apakah bisa. Ada dua cara. Dengan cara yang pertama itu kita bisa menggunakan ping. Caranya itu dengan klik saja di bagian PC atau perangkatnya, kemudian pilih desktop, pilih command prompt, lalu klik ping. Kita mau ping misalnya ke mengecek apakah berhasil atau tidak sebagian ini Konohagakure. Alamatnya itu 202.100.80.66. Nah, berarti ini tidak ada error, berarti berhasil. Itu adalah yang pertama, itu contoh yang pertama. Atau kita juga bisa menggunakan fitur yang ada di sini, yaitu pesan. Jadi kita coba tes di bagian device atau perangkat pertama ke ruang pertama. Nah, ini dapat dilihat di bagian sini. Di bagian sini. Kita tadi terakhir ini. Berarti sukses, artinya berhasil. Jadi, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara kita melakukan subnetting menggunakan metode FLSM dan cara mendesain jaringan komputer berdasarkan hasil subnetting yang telah kita lakukan tadi, perhitungan subnettingnya. Jadi untuk menambah device-nya bisa klik di bagian sini, bagian paling bawah. Jadi itu adalah tombol atau menu untuk kita memilih device. Ini ada bisa menggunakan laptop atau PC. Kalau untuk switch dan routernya itu di bagian sebelahnya, yaitu di ini, di end. Untuk mencari end device ini untuk memilih device-nya. Kalau network device ini ya untuk kita mengambil router atau switch, dan ini kabelnya. Jadi tinggal dihubung-hubungkan saja. Kalau misalnya nanti kita di bagian router ini membutuhkan ruang lagi untuk meletakkan kabel, maka kita cukup ke bagian fisikal. Kita klik saja di bagian routernya, kita ke fisikal, lalu kita matikan dulu. Setelah kita matikan, baru kita masukkan. Karena kita menggunakan RJ45, jadi sesuaikan dengan ini ya, tempatnya. Lalu kita tinggal drop
saja di bagian sini. Itu untuk cara kalau colokan di kabelnya itu kurang. Kalau untuk konfigurasinya biar dia terotomatis, kita menggunakan DHCP. Dari router ini sendiri menggunakan command line interface, itu juga bisa. Tapi yang pertama, jika kabel antara router dan switchnya itu masih merah atau error, maka yang kita harus lakukan adalah kita aktifkan dulu di bagian fast ethernetnya. Kita masukkan, kita juga memerlukan IP gateway, berfungsi sebagai alamat yang akan menjembatani antara router dan semua perangkat di setiap ruangnya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.